Halo sahabat, selamat datang kembali di channel antara fiksi dan realitai. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Selamat menyaksikan. Langit pagi tampak cerah di hari pernikahan Arya. Di depan cermin, Arya merapikan jas abu-abu sederhananya. Semua orang mengenalnya sebagai pegawai logistik biasa dengan mobil bekas yang sering mogok. Tak ada yang tahu, Arya adalah CEO muda pemilik perusahaan logistik terbesar di negeri ini. Ia sengaja menyamar demi menemukan cinta sejati, dan ia yakin Raya adalah wanita itu. Berniat memberikan hadiah kecil, Arya berjalan menuju ruang rias Raya. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar suara tawa dari dalam. "Aku capek pura-pura sayang sama Arya," ucap Raya sinis. Jantung Arya berdegup kencang. Raya mengaku hanya memanfaatkan tabungan Arya untuk membayar uang muka apartemen bersama pria lain bernama Reno. Arya membeku. Kotak kayu di tangannya bergetar. Seluruh kepercayaannya hancur berkeping-keping tepat di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagianya. Di depan aula yang penuh tamu, pintu terbuka. Raya muncul bukan untuk menikah, melainkan bersama pria berjas mewah bernama Reno. "Aku membatalkan pernikahan ini," teriak Raya lantang. Ia menjatuhkan bunga pengantinnya ke lantai dan menunjuk Arya dengan hina. "Laki-laki miskin sepertimu tidak pantas berdiri di sampingku. Aku lebih memilih pria yang bisa memberiku kemewahan." Ibu Arya, Bu Ratna, hampir pingsan mendengar penghinaan itu. Arya hanya diam, menahan amarah yang membara di balik wajah tenangnya. Di tengah kekacauan, seorang wanita bercadar hitam melangkah maju. Dia adalah Zahra, adik kandung Raya. "Biarkan aku menggantikan Kak Raya," ucapnya lirih namun tegas. Ia tak ingin orang tuanya dipermalukan lebih jauh. Arya menatap mata Zahra yang teduh di balik cadarnya. Dengan suara dingin yang membuat ruangan merinding, Arya menjawab, "Aku akan menerima pernikahan ini. Tapi jangan pernah berharap aku akan mencintaimu." Zahra hanya menunduk, siap memikul beban kebencian pria yang baru saja dikhianati kakaknya sendiri. Setelah prosesi yang melelahkan dan penuh air mata, mereka tiba di rumah kecil Arya. Di dalam ruang tamu yang remang-remang, Arya meletakkan bantal dan selimut di atas sofa dengan gerakan kasar. Ia berbalik dan menatap tajam ke arah wanita yang kini resmi menjadi istrinya. "Jangan pernah berpikir bahwa cadarmu itu bisa menutupi niat buruk keluargamu," desisnya dingin. Zahra hanya berdiri mematung. Jemarinya meremas ujung kain gaunnya yang sederhana. "Aku tidak punya niat apa-apa, Mas. Aku hanya ingin menyelamatkan kehormatan ayah dan ibu," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tanpa membalas, Arya masuk ke kamar sebelah dan membanting pintu, meninggalkan Zahra sendirian dalam keheningan malam yang menyesakan. Sinar matahari masuk melalui celah jendela dapur saat Arya melangkah keluar dengan wajah masam. Ia terhenti ketika melihat meja makan sudah dipenuhi sarapan hangat dan secangkir kopi hitam yang aromanya sangat ia kenali. Zahra sedang merapikan piring dengan gerakan lembut. "Aku tahu Mas suka kopi tanpa gula," ucapnya lirih saat menyadari kehadiran suaminya. Arya mengernyit, merasa terganggu karena wanita itu seolah-olah mengenalnya dengan baik. "Dari mana kamu tahu? Apa ini cara barumu untuk mengambil hatiku setelah kakakmu merampok tabunganku?" tanyanya sinis. Zahra menunduk, tidak berani menatap mata tajam pria itu, sementara tangannya gemetar memegang kain lap. Beberapa jam kemudian, Arya turun dari lift khusus di lantai teratas gedung pencakar langit miliknya. Ia telah berganti pakaian dengan setelan jas mahal yang sangat pas di tubuhnya yang tegap. Dimas, sekretaris pribadinya, menyambutnya dengan wajah cemas. "Pak Arya, laporan menunjukkan bahwa Raya dan pria bernama Reno itu baru saja mencairkan dana besar dari rekening atas nama Anda yang telah mereka bobol," lapor Dimas. Rahang Arya mengeras. Tatapannya yang biasanya tenang kini berubah menjadi sebilah pedang yang siap menebas. "Biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Pantau terus, dan cari tahu lebih dalam tentang Zahra. Aku tidak mau ada ular lain di dalam rumahku," perintahnya dengan suara bariton yang penuh otoritas. Sore harinya,
Arya sengaja pulang lebih awal dengan mobil tuanya untuk menjaga penyamarannya. Sesampainya di rumah, ia melihat Zahra sedang duduk di teras belakang dengan mesin jahit tua milik ibunya. Zahra tampak sangat fokus menjahit kain-kain sisa, bahkan tidak menyadari kepulangan Arya. Peluh terlihat di pelipisnya yang tertutup cadar. Arya tertegun sejenak. Ia tahu Zahra sedang mencoba membuat sesuatu untuk dijual guna membantu keuangan rumah tangga yang ia kira sedang sulit. "Sedang apa kamu?" Mengemis perhatian dengan berpura-pura miskin. Ejek Arya, meski jauh di dalam lubuk hatinya, ada rasa asing yang mulai bergejolak melihat ketulusan wanita itu. Zahra hanya tersenyum tipis di balik cadarnya. Matanya menyeratkan kelelahan namun tetap teduh. Di kantornya yang mewah, Arya menatap keluar jendela kaca besar yang menghadap ke jantung kota. Dimas masuk dengan map hitam di tangannya. "Pak Arya, ini hasil penyelidikan sementara. Istri Anda ternyata rutin menyumbangkan hampir seluruh hasil jahitan ke panti asuhan tanpa sepengetahuan siapapun," jelas Dimas. Arya terdiam. Jemarinya mengetuk meja kayu mahoni itu dengan ritme yang gelisah. Bahkan saat kakaknya, Raya, sibuk berpesta di klub malam, Zahra justru sering berada di panti membantu anak-anak belajar. Dia sangat berbeda dari kakaknya. "Pak," tambah Dimas. Arya memejamkan mata. Batinnya bergejolak antara fakta yang baru didengarnya dan trauma pengkhianatan yang masih segar. Arya menggunakan mobil tuanya untuk membuntuti Zahra ke pasar tradisional di pinggiran kota. Dari kejauhan, ia memperhatikan Zahra yang sedang memberikan sebungkus nasi dan beberapa lembar uang kepada seorang pemulung tua dengan sangat sopan. Tak ada kamera, tak ada penonton, hanya ketulusan murni. Arya melihat sorot mata Zahra yang tampak tersenyum di balik cadar itu saat si pemulung mendoakan keselamatannya. Ada rasa perih yang aneh di ulu hati Arya. Dia telah memperlakukan wanita selembut ini seperti musuh bebuyutan. Namun, bayangan Raya yang tertawa sinis masih saja membisikkan kecurigaan di telinganya. Sesampainya di rumah, Arya tanpa sengaja menyenggol tas belanja Zahra hingga isinya berantakan. Sebuah pucuk surat dengan tulisan tangan Raya jatuh ke lantai. Arya membacanya cepat. Isinya meminta Zahra untuk memastikan Arya tidak curiga agar rencana mereka berjalan lancar. Darah Arya mendidih seketika. "Jadi ini alasan kamu pura-pura suci?" teriaknya saat Zahra baru saja masuk ke ruang tamu. Arya menyodorkan surat itu dengan tangan gemetar karena amarah. Zahra terpaku. Air matanya mulai menggenang. "Itu surat lama, Mas. Kak Raya mengirimnya sebelum pernikahan, tapi aku tidak pernah menjawabnya," jawabnya dengan suara serak. Arya tertawa sinis. "Keluarga penipu tetaplah penipu. Jangan pernah lagi mencoba menyentuh barang-barangku." Tanpa sepatah kata lagi, Zahra mengambil surat itu dengan tangan yang bergetar hebat dan berjalan menuju kamar belakang. Isak tangisnya yang tertahan terdengar menyayat hati di keheningan rumah kecil itu. Arya berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Napasnya memburu. Ia ingin percaya pada kemarahannya. Namun bayangan Zahra yang menjahit hingga larut malam dan ketulusannya di pasar tadi terus menghantuinya. Ia meraih kunci mobilnya dan pergi meninggalkan rumah, mencari pelarian dari rasa bersalah yang mulai merayapi dinding hatinya. Arya tidak menyadari bahwa di balik pintu kamar, Zahra sedang bersujud, memohon kekuatan untuk menghadapi kebencian pria yang sangat ingin ia selamatkan jiwanya. Arya memijat pelipisnya di kursi kebesaran CEO yang empuk namun terasa panas. Dimas masuk dengan langkah teratur membawa laporan digital yang membuktikan bahwa surat itu dikirim oleh Raya 6 bulan lalu, jauh sebelum pengkhianatan di hari pernikahan terjadi. Jadi, dia benar-benar tidak pernah membalasnya. Bisik Arya dengan suara parau yang dipenuhi rasa bersalah. Penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Namun ego dan rasa trauma yang mendalam masih menahan dirinya untuk segera pulang dan bersujud memohon ampun kepada istrinya. Ia menyadari telah menghukum jiwa yang suci atas dosa orang lain. Saat Arya kembali ke rumah kecilnya dengan mobil tua, ia terhenti di balik pagar ketika melihat sosok yang sangat ia benci berdiri di sana. Raya muncul dengan pakaian mencolok, menebar senyum berbisa di hadapan Zahra. "Jangan mimpi Arya akan mencintaimu, Zahra. Dia hanya butuh pelampiasan karena aku mencampakannya. Kau hanya bayangan murahanku," ejek Raya dengan nada tinggi.
Arya mengepalkan tangan, siap untuk melabrak. Namun langkahnya terhenti saat mendengar jawaban Zahra yang sangat tenang. Jika Mas Arya hanya membutuhkanku untuk menyembuhkan lukanya, maka aku ikhlas menjadi obatnya tanpa perlu memiliki hatinya. Kak, kebahagiaannya lebih penting dari harga diriku. Suasana di meja makan malam itu terasa sangat sunyi hingga suara denting sendok terdengar jelas. Arya meletakkan sebuah kotak dan undangan di depan Zahra dengan wajah yang sengaja dibuat dingin. Kantor pusat mengadakan gala dinner. Semua staf logistik diwajibkan membawa pasangan. Ucapnya berbohong untuk menguji apakah Zahra akan merasa malu bersanding dengannya yang hanya pegawai rendahan di acara mewah. Ia memberikan sebuah gaun biru tua yang ia klaim sebagai barang diskon. Padahal itu adalah pesanan khusus dari Paris. Zahra menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Namun matanya memancarkan rasa syukur yang tulus tanpa sedikit pun mempedulikan status sosial acara tersebut. Lampu kristal raksasa di aula hotel berbintang 5 itu memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Arya melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Sementara tangannya menggandeng lengan Zahra yang tampak sangat kontras dengan tamu-tamu lain yang berpakaian terbuka. Bisik-bisik tajam mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan saat para rekan kerja Arya melihatnya membawa seorang wanita bercadar ke acara semewah ini. Lihat, si pegawai logistik itu berani membawa istrinya yang aneh ke sini. Cibir salah satu manajer menengah. Arya merasakan genggaman tangan Zahra sedikit mengeras. Namun istrinya tetap berjalan tegak dengan keanggunan yang tidak bisa dijelaskan. Membuat Arya merasa dadanya bergejolak antara ingin melindungi dan terus mengujinya. Ketenangan mereka pecah saat tawa melengking yang sangat Arya kenali bergema di tengah ruangan. Raya berdiri di sana, mengenakan perhiasan berkilau di samping Reno yang tampak bangga. Oh Tuhan, lihat siapa yang datang. Zahra, apa kamu tidak malu masuk ke tempat ini dengan kain penutup wajahmu yang kusam itu? Teriak Raya tanpa mempedulikan pandangan orang sekitar. Raya mendekat dan menyentuh kain biru tua gaun Zahra dengan jijik. Kasihan sekali adikku, harus memakai barang diskonan hanya agar terlihat layak di samping suami miskinnya. Kamu benar-benar memalukan keluarga kami. Arya mengepalkan tangan di balik sakunya. Matanya menajam melihat istrinya diperlakukan seperti sampah di depan umum. Namun Zahra hanya menunduk tenang, seolah hinaan itu tidak lebih dari angin lalu. Arya menemukan Zahra berdiri sendirian di balkon hotel yang menghadap kerlip lampu kota. Hening menyelimuti mereka sebelum Arya akhirnya bersuara pelan. Kenapa kamu tidak melawannya tadi? Dia mempermalukanmu. Zahra menoleh. Matanya yang teduh memantulkan cahaya bulan. Kehormatan tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain. Mas, aku hanya sedih karena Kak Raya tidak tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak ada pada kemewahan ini. Jawabnya tulus. Penyesalan menghantam Arya seperti ombak besar. Ia merasa menjadi penjahat karena telah menipu wanita sesaleha ini dengan identitas palsunya. Ia hampir membuka mulut untuk membongkar siapa dirinya sebenarnya. Namun getaran ponsel di sakunya menghentikannya. Sebuah pesan mendesak dari Dimas tentang sabotase yang dilakukan Reno pada sistem logistik perusahaannya. Setibanya di rumah kecil mereka yang sederhana, Arya mencoba meminta maaf atas kejadian di hotel. Maafkan aku, gaun itu. Aku bilang itu barang diskon, tapi sebenarnya itu sangat mahal. Aku tidak bermaksud membohongimu, ucap Arya ragu-ragu. Zahra terhenti saat hendak melepas cadarnya di balik pintu kamar. Lalu berbalik menatap Arya. Aku tahu, Mas. Aku tahu gaun itu berasal dari butik terkenal di Paris karena aku pernah melihat polanya di majalah fashion saat aku bekerja menjahit dulu. Bisiknya pelan. Arya terpaku. Lalu kenapa kamu diam saja dan berpura-pura percaya? Zahra tersenyum tipis di balik kainnya. Karena aku tahu Mas sedang mengujiku, dan aku ingin Mas tahu bahwa aku tetap di sini. Baik Mas memiliki segalanya atau tidak punya apa-apa sama sekali. Arya menyadari bahwa selama ini, istrinya lah yang sebenarnya memegang kendali atas permainan hati ini. Di lantai teratas gedung pencakar langitnya, suasana terasa mencekam. Dimas menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan beberapa unggahan di media sosial yang mulai viral. Reno menggunakan dana yang mereka curi untuk membayar beberapa influencer. Pak. Mereka menyebarkan berita bohong bahwa perusahaan logistik cabang kita melakukan penggelapan barang pelanggan. Lapor Dimas dengan nada khawatir.
Ia berdiri di dekat jendela besar yang memperlihatkan kesibukan kota. Rahangnya mengeras. Matanya menajam menatap layar tersebut. Dia ingin memancingku keluar dari penyamaran dengan cara yang kotor. Reno tahu aku tidak akan tinggal diam jika integritas pekerjaanku diganggu, ucapnya dingin. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan lagi sekadar soal sakit hati, melainkan serangan terstruktur terhadap kerajaan bisnis yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Ketika ia pulang ke rumah kecilnya, ia menemukan wanita itu sedang berlutut di lantai ruang tamu, mencoba memperbaiki kaki kursi kayu yang goyang dengan palu kecil. Keringat membasahi dahi di balik cadarnya. Ia tertegun di ambang pintu, merasa perih di dadanya melihat istrinya melakukan pekerjaan kasar sementara ia bisa saja membelikan rumah mewah dalam sekejap. "Kenapa tidak menunggu tukang, Zahra?" tanyanya lirih. Wanita itu sedikit terkejut namun segera menoleh dengan binar mata yang selalu menenangkan. "Hanya rusak sedikit, Mas. Mas pasti lelah setelah lembur di gudang. Aku ingin rumah ini nyaman saat Mas beristirahat," jawabnya tulus. Ia mendekat, mengambil alih palu itu dari tangannya, merasakan jemari istrinya yang kasar karena terlalu banyak menjahit. Penyesalan kembali menghantamnya. Ia merasa seperti penipu besar yang sedang mencuri kebaikan dari hati yang suci. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar rumah saat ia baru saja berangkat. Raya turun dengan kacamata hitam dan tas bermerek, melangkah masuk tanpa permisi. "Lihatlah dirimu, Zahra. Masih betah tinggal di lubang tikus ini," ejek kakaknya sambil mengibaskan tangan di depan hidung. Zahra yang sedang melipat pakaian di teras belakang tetap tenang, meski tangannya sedikit bergetar. "Tempat ini adalah rumahku, Kak. Apa tujuan kakak datang ke sini?" tanya Zahra dengan suara stabil. Raya mendekat, membisikkan sesuatu yang berbisa tepat di telinga adiknya. "Jangan terlalu percaya pada Arya. Laki-laki miskin itu punya banyak hutang rahasia. Dia hanya memanfaatkanmu untuk menutupi jejaknya dari penagih hutang. Kau hanya tameng baginya." Setelah mengucapkan itu, Raya pergi dengan tawa meremehkan, meninggalkan Zahra yang kini terpaku dengan pikiran yang mulai berkecamuk. Zahra duduk terpaku di kursi kayu ruang tamu. Kata-kata berbisa Raya tentang hutang rahasia, Arya terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Tangannya yang biasanya terampil menjahit kini hanya meremas kain dengan gelisah. Saat pintu depan terbuka, Arya melangkah masuk dengan wajah lelah, namun matanya langsung tertuju pada istrinya. "Ada apa, Zahra? Kamu tampak pucat," tanya Arya dengan nada yang sedikit lebih lembut dari biasanya. Zahra tersentak dan berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum tipis di balik cadarnya. "Tidak apa-apa, Mas. Mas pasti lelah. Biar aku ambilkan air minum," jawabnya pelan, menghindari tatapan tajam pria itu. Arya merasakan ada sesuatu yang disembunyikan, sebuah ketegangan baru yang bukan berasal dari kemarahannya sendiri, melainkan dari rasa takut yang kini menghantui mata istrinya. Di lantai teratas gedung pencakar langitnya, Arya menatap dokumen yang diserahkan Dimas dengan kemarahan yang tertahan. Jadi, Reno sengaja menyewa orang untuk berpura-pura menjadi penagih hutang agar Zahra percaya pada fitnah Raya. Suara Arya terdengar dingin dan berwibawa. Dimas mengangguk dengan wajah serius. "Benar, Pak. Mereka ingin merusak sisa kepercayaan yang mungkin tumbuh di antara Anda dan Ibu Zahra, sekaligus mempermalukan Anda di lingkungan rumah." Arya mengepalkan tinjunya di atas meja kayu mahoni. Ia menyadari bahwa musuhnya kini menyasar titik terlemahnya, ketulusan Zahra yang murni. "Biarkan mereka datang. Aku ingin melihat sejauh mana istriku akan bertahan untuk pria yang bahkan belum pernah memberikan cinta padanya," perintah Arya, meski hatinya merasa perih merencanakan ujian seberat ini bagi Zahra. Malam itu, suasana tenang rumah kecil mereka pecah oleh gedoran pintu yang kasar. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah sangar berteriak-teriak menuntut pembayaran hutang di depan pagar. Arya, yang baru saja berganti pakaian sederhana, pura-pura tampak panik di balik jendela. Namun, sebelum ia sempat bertindak, Zahra sudah melangkah keluar ke teras. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Zahra berdiri di hadapan pria itu. "Tolong jangan berteriak. Jika benar suami saya memiliki hutang,
tunjukkan surat resminya. Jika tidak, Anda sedang mengganggu ketenangan kami dan saya tidak segan memanggil warga, tegas Zahra. Arya tertegun melihat punggung mungil istrinya yang berdiri tegak melindunginya. Wanita ini, yang ia maki sebagai penipu, kini menjadi tameng pertama yang menghadapi penghinaan demi dirinya. Setelah penagih hutang palsu itu pergi karena gertakan Zahra, suasana di dalam rumah terasa mencekam. Zahra masuk ke kamar dan keluar membawa sebuah kantong kain kecil yang usang. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya kepada Arya. Ini hasil jahitanku selama setahun ini, Mas. Dan ada cincin peninggalan almarhumah nenek. Ambillah, bayar hutang itu besok agar Mas tidak perlu malu lagi. Bisiknya lirih dengan mata yang berkaca-kaca. Arya menatap kantong itu. Hatinya seolah dihantam godam besar. Semua uang receh dan perhiasan sederhana itu adalah seluruh harta yang dimiliki istrinya. Namun ia memberikannya tanpa ragu untuk pria yang selama ini hanya memberinya kebencian. Zahra, aku. Arya kehilangan kata-kata. Rasa bersalah atas penyamarannya kini terasa begitu mencekik lehernya. Sementara ia menyadari bahwa ia telah memenangkan kesetiaan yang paling murni dari jiwa yang ia lukai. Di lantai teratas gedung pencakar langitnya yang dingin, Arya duduk mematung di balik meja mahoni. Di hadapannya, kantong kain kusam berisi uang receh dan sebuah cincin emas tua tampak sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Dimas masuk dengan langkah pelan, menyadari suasana hati bosnya. Pak, tim hukum kita sudah siap bergerak melawan Reno. Tapi ada kabar buruk. Reno mencoba membeli lahan pemukiman tempat rumah kecil Anda berada melalui perusahaan Cangkang. Lapor Dimas. Arya tidak langsung menjawab. Jemarinya mengusap cincin peninggalan nenek Zahra. Dia ingin merampas satu-satunya tempat berteduh wanita yang rela memberikan segalanya untukku. Bisik Arya dengan suara yang bergetar karena kemarahan dan haru. Siapkan serangan balik. Jangan biarkan mereka menyentuh satu bata pun dari rumah itu. Malam itu, Arya kembali ke rumah kecilnya dengan beban di pundak yang terasa lebih berat dari sekadar urusan bisnis. Ia menemukan Zahra sedang duduk di depan mesin jahitnya yang berderit pelan. Arya mendekat dan meletakkan kembali kantong kain itu di atas meja mesin jahit. Simpanlah, Zahra. Aku tidak bisa menerima ini. Ini harta terakhirmu, ucap Arya dengan nada yang jauh lebih lembut. Zahra menghentikan gerakannya, menatap Arya dengan sorot mata yang penuh pengabdian. Mas, harta bisa dicari. Tapi ketenangan hati Mas adalah prioritasku. Jika cincin ini bisa menjauhkan kita dari masalah, aku ikhlas. Jawabnya. Arya merasa hatinya teriris. Semakin besar ketulusan yang ditunjukkan Zahra, semakin ia merasa seperti seorang penjahat yang sedang membohongi bidadari. Di sebuah restoran kelas atas, Raya menyesap anggurnya dengan senyum kemenangan yang licik. Di sampingnya, Reno sedang memeriksa dokumen pembelian lahan di tabletnya. Jika kita berhasil menggusur rumah itu, Arya dan Zahra tidak akan punya tempat tinggal. Aku ingin melihat adikku yang sok suci itu menangis di jalanan, ucap Raya sinis. Reno tertawa kecil, mengusap tangan Raya yang dihiasi berlian. Bukan hanya itu, aku akan memastikan semua agen logistik memutus kontrak dengan perusahaan tempat Arya bekerja. Dia akan menjadi pengangguran sejati tanpa sepeser pun uang di saku, tambah Reno. Raya tertawa puas, tidak menyadari bahwa setiap langkah mereka sebenarnya sedang diawasi oleh orang-orang suruhan Arya yang kini memiliki bukti kuat atas upaya pemerasan dan sabotase mereka. Pagi harinya, ketenangan di rumah kecil itu kembali terusik. Seorang pria berseragam kurir datang membawa surat resmi dengan kop surat sebuah perusahaan properti. Zahra menerimanya dengan tangan gemetar, dan setelah membacanya, wajahnya yang tertutup cadar tampak memucat. Mas, ada surat pengosongan lahan. Mereka bilang kita harus pindah dalam 7 hari karena tanah ini sudah terjual. Ucapnya dengan suara yang pecah. Arya mengambil surat itu. Matanya berkilat tajam saat membaca nama perusahaan Cangkang milik Reno. Ia merangkul bahu istrinya yang gemetar hebat. Jangan takut, Zahra. Tidak akan ada yang bisa mengusir kita dari sini. Aku berjanji, tegas Arya. Di dalam kepalanya, ia tahu saatnya untuk mengakhiri penyamaran ini sudah sangat dekat.
Namun ia harus memastikan Reno dan Raya jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Di teras depan, 3 pria berbadan tegap dengan kacamata hitam berdiri mengintimidasi. Zahra keluar dengan tenang, meski hatinya berdebar kencang. Salah satu pria menyodorkan dokumen pengosongan lahan secara paksa ke arahnya. "Tanda tangani sekarang atau kami seret barang-barang kalian ke jalanan," bentak pria itu dengan nada mengancam. Zahra menatap mereka tanpa gentar dari balik cadarnya. "Saya tidak akan menandatangani apapun tanpa kehadiran suami saya. Tanah ini memiliki prosedur hukum, dan kalian tidak bisa bertindak semena-mena," tegasnya. Keberanian Zahra membuat para pria itu sedikit ragu, namun mereka tetap mencoba merangsek maju sebelum akhirnya suara klakson mobil tua milik suaminya terdengar dari arah gerbang. Di lantai teratas gedung pencakar langitnya, Arya duduk di balik meja kaca yang dingin dan mewah. Dimas memberikan laporan terakhir bahwa semua saham perusahaan cangkang milik Reno telah anjlok total, akibat serangan balik diam-diam yang dilakukan tim keuangan Arya. "Besok adalah hari ke-7. Pak. Mereka berencana datang ke rumah Anda untuk melakukan pengosongan paksa secara besar-besaran," lapor Dimas dengan wajah serius. Arya memutar kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dengan tatapan predator yang tajam. "Biarkan mereka datang dengan semua kesombongan itu. Aku ingin mereka merasa sudah menang sebelum aku menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Siapkan tim hukum dan barisan pengamanan besok pagi." Pagi hari ke-7 tiba dengan suasana yang sangat mencekam di depan rumah kecil itu. Sebuah mobil mewah berwarna merah berhenti tepat di depan pagar, disusul oleh sebuah truk derek. Raya turun dengan gaun pesta yang sangat mencolok, seolah-olah hendak merayakan penderitaan adiknya sendiri. "Waktunya habis. Zahra, keluar sekarang sebelum aku menyuruh orang-orang ini merobohkan gubuk kumuhmu ini," teriak Raya penuh kemenangan sambil tertawa sinis. Zahra berdiri di samping Arya yang sengaja masih mengenakan kemeja lusuh. Tangannya menggenggam lengan suaminya dengan erat. "Kak, kenapa kakak tega melakukan ini pada adik sendiri? Di mana hati nuranimu?" tanya Zahra dengan suara serak menahan tangis, sementara Reno bersedekap di samping Raya dengan senyum angkuh. Saat para tukang pukul mulai mendekati gerbang rumah, sebuah iring-iringan 10 mobil mewah hitam bermerek kelas atas tiba-tiba memblokade jalan, mengepung mobil Raya dan truk derek tersebut. Puluhan pria berseragam keamanan elit turun dan langsung membentuk barisan barikade di depan rumah Arya. Reno dan Raya terbelalak bingung. Wajah mereka memucat seketika. Dimas keluar dari salah satu mobil paling depan dan membungkuk hormat ke arah teras rumah. Arya melangkah maju dengan tenang, melepaskan aura pegawainya yang rendah hati dan menatap Reno dengan tatapan yang sangat berwibawa. "Kamu bilang dunia milik yang punya uang, Reno? Mari kita buktikan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas kota ini hari ini," ucap Arya dengan suara bariton yang menggelegar, membuat Raya hampir terjatuh karena terkejut. "Siapa kau sebenarnya?" teriak Reno dengan suara yang pecah karena panik melihat barisan pengawal elit. Arya hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya, dingin dan penuh kuasa. Dimas melangkah maju, berdiri dengan sikap sempurna di sampingnya. "Ini adalah Pak Arya Pratama, CEO dan pemilik tunggal Pratama Logistik Group. Dan Anda, Tuan Reno, baru saja mencoba memeras orang yang menguasai seluruh jalur distribusi bisnis Anda," ucap Dimas dengan nada datar namun mematikan. Raya jatuh terduduk di aspal, matanya membelalak menatap pria yang dulu ia panggil miskin, kini dikelilingi oleh kemewahan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan dalam mimpinya. Arya mengambil sebuah map dari tangan Dimas dan melemparkannya ke arah kaki Reno. "Semua dana yang kamu gunakan untuk membeli lahan ini adalah hasil penggelapan dari rekening pribadiku melalui celah sistem yang kamu sabotase. Tim hukumku sudah memprosesnya, dan perusahaan cangkangmu sudah dinyatakan pilot pagi ini," tegasnya. Reno gemetar, mencoba mencari kata-kata namun hanya suara gagap yang keluar. Raya merangkak mendekat, mencoba memegang kaki suaminya dengan air mata yang membanjiri wajahnya. "Arya, maafkan aku hilaf, aku mencintaimu," isaknya. Ia menarik kakinya dengan jijik, tatapannya beralih pada istrinya yang masih terpaku, melihatnya seolah-olah ia adalah orang asing yang baru ia temui.
Setelah kerumunan itu dibubarkan oleh pihak keamanan, kesunyian yang mencekam menyelimuti rumah kecil mereka. Zahra mundur perlahan saat suaminya mencoba mendekatinya. "Zahra, aku bisa menjelaskan semuanya," bisiknya. Suaranya kembali lembut namun penuh beban. Istrinya menggeleng pelan. Matanya yang teduh kini dipenuhi oleh kabut kekecewaan. "Jadi selama ini, Mas hanya menjadikanku penonton dalam sandiwara Mas? Mas berpura-pura miskin untuk mengujiku, atau untuk menghukum Kak Raya melalui diriku?" Tanya wanita itu dengan suara yang bergetar hebat. Ia terdiam, menyadari bahwa kemenangannya atas musuh-musuhnya justru menciptakan jurang yang lebih dalam antara dirinya dan wanita yang mulai ia cintai. Tiba-tiba, ponsel Dimas berdering keras. Ia membacanya dengan wajah yang semakin memucat. "Pak Arya, kita punya masalah besar. Raya sepertinya sudah menyiapkan rencana cadangan." Sebuah video rekaman suara yang diedit mulai viral di media sosial. Mas seolah-olah mengaku bahwa Mas sengaja menikahi Zahra hanya sebagai alat balas dendam untuk menghancurkan keluarga mereka, lapor Dimas. Istrinya yang mendengar itu langsung menatapnya dengan pandangan yang hancur. "Jadi itu benar, Mas?" bisiknya pelan sebelum berlari masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Ia memukul dinding ruang tamu dengan frustrasi. Ia telah menghancurkan satu-satunya kepercayaan yang tulus demi sebuah ego dan balas dendam yang kini berbalik membakarnya. Arya berdiri mematung di depan pintu kayu yang tertutup rapat. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaannya yang kasar. Dari dalam, suara isak tangis yang tertahan terdengar begitu menyayat, merobek pertahanan hatinya yang baru saja ia banggakan. "Zahra, tolong buka pintunya. Aku bersumpah, video itu adalah fitnah. Aku tidak pernah bermaksud menjadikanmu alat balas dendam," ucapnya dengan suara parau yang dipenuhi penyesalan. Namun, hanya keheningan yang menjawab, disusul suara lirih yang nyaris pecah. "Mas sudah mendapatkan kemenangan Mas atas Kak Raya. Tapi kenapa Mas harus membohongiku sejauh ini? Apakah ketulusanku selama ini hanya bagian dari eksperimen Mas?" tanya wanita itu dari balik pintu. Ia terdiam, menyadari bahwa meski ia telah mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekayaan, ia justru bangkrut di hadapan cinta istrinya sendiri. Lampu di lantai teratas gedung pencakar langit itu masih menyala terang meski malam telah larut. Ia menatap layar besar yang menampilkan grafik sentimen negatif di media sosial, akibat video fitnah kiriman Raya. Dimas berdiri di sampingnya dengan wajah yang tak kalah tegang. "Hancurkan sumber penyebarnya. Aku tidak peduli berapa biayanya. Temukan rekaman aslinya sebelum ini menghancurkan jiwanya lebih dalam," perintahnya dengan suara dingin yang menyimpan kemarahan besar. Ia menyadari bahwa harta dan jabatannya kini terasa tidak berarti jika ia tidak bisa melindungi nama baik wanita yang telah menyelamatkannya dari kegelapan. Dan satu lagi, Dimas pantau orang tua Raya. "Aku punya firasat mereka akan segera datang untuk menjemputnya setelah melihat berita ini," tambahnya dengan napas yang berat. Suasana pagi yang seharusnya tenang pecah oleh kedatangan Pak Rahman dan istrinya ke rumah kecil itu. Wajah ayah mertuanya itu memerah menahan amarah, sementara ibunya tampak terus menyeka air mata. Arya baru saja keluar dari kamar tamu saat Pak Rahman langsung melangkah maju dan menatapnya dengan penuh hinaan. "Jadi benar kamu hanya mempermainkan anakku? Kamu sengaja mengambil Zahra hanya untuk menyakiti Raya karena dendam pribadimu," bentak Pak Rahman dengan suara menggelegar. Ia hanya bisa menunduk, menerima setiap kata kasar itu karena merasa dirinya memang telah memberikan celah untuk fitnah tersebut. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan istrinya muncul dengan langkah yang sangat lemah namun tetap tegak dengan keanggunannya yang tersisa. Wanita itu menatap ayahnya, lalu beralih kepada suaminya yang kini tampak begitu rapuh di balik setelan jas mahalnya. "Ayah, hentikan. Mas Arya tidak sejahat yang diberitakan," ucapnya lirih namun mampu menghentikan kemarahan ayahnya. Ia kemudian menatap Arya untuk waktu yang lama. Sorot matanya memancarkan rasa sayang yang bercampur dengan luka yang dalam. "Mas, aku butuh waktu. Aku tidak bisa tinggal di sini sementara setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada ujian yang Mas berikan padaku," bisiknya pelan. Ia meraih tas kecil berisi mukena dan kitab sucinya, lalu melangkah menuju pintu keluar mengikuti orang tuanya. Ia berdiri terpaku di teras, hanya bisa menatap mobil yang menjauh,
Menyadari bahwa kali ini ia benar-benar sendirian di dalam istana kemewahan yang ia bangun dengan kebohongan. Beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya terungkap ke hadapan publik. Dimas berhasil melacak rekaman asli sebelum diedit oleh tim Suruhan Raya, yang membuktikan bahwa Arya tidak pernah berniat menjadikan pernikahan itu sebagai alat balas dendam. Di layar televisi besar di kantornya, Arya menatap dingin saat melihat Raya dan Reno digiring oleh pihak kepolisian karena kasus pencucian uang dan pencemaran nama baik. Namun, sorot mata pria itu tetap kosong. Kemenangannya atas musuh-musuhnya terasa hambar tanpa kehadiran sosok yang kini ia rindukan. Ia menyadari bahwa harta dan keadilan tidak bisa membeli kembali hati yang telah ia hancurkan dengan ketidakjujuran. Arya tidak datang dengan iring-iringan mobil mewah atau pengawal elit. Ia kembali mengenakan jas abu-abu sederhananya dan berdiri di depan rumah orang tua istrinya dengan kepala tertunduk. Saat Pak Rahman membukakan pintu, ia langsung bersujud di kaki ayah mertuanya itu, mengabaikan statusnya sebagai pengusaha terkaya. Istrinya keluar dari dalam rumah, menatapnya dengan mata yang sembab di balik cadar hitamnya. Ia berbicara dengan suara yang pecah karena emosi, mengakui bahwa penyamarannya adalah kesalahan terbesar karena ia takut terluka lagi. Namun ia bersumpah bahwa rasa cintanya kini adalah hal paling nyata yang ia miliki. Di bawah semburat jingga matahari terbenam, mereka kembali ke rumah kecil tempat semua kenangan pahit dan manis itu bermula. Ia menggandeng tangan istrinya dengan erat, tidak lagi untuk menguji, melainkan untuk melindungi selamanya. Istrinya telah memaafkannya, menyadari bahwa luka suaminya memang butuh waktu untuk sembuh sepenuhnya. Ia berjanji akan menggunakan seluruh kekayaannya untuk membangun yayasan sosial yang dikelola istrinya, mewujudkan mimpi-mimpi tulus wanita itu. Cerita ini berakhir dengan indah, membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kaya, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal saat badai paling hebat menghantam kepercayaan.